Ustadz, ana mau nanya bagaimana hukumnya menelan ludah yang tidak hendak keluar dari mulut. Menelan air ludah sudah kita bahas sebetulnya. Menelan air ludah itu dikatakan diperbolehkan menelan air ludah tidak membatalkan puasa tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, murni, tidak bercampur dengan apapun. Air ludahnya tidak bercampur dengan apapun. Oh, kalau bercampur gimana? Bercampur dengan sisa makanan yang ada di sela-sela gigi seandainya. Dia tahu ada makanan di situ, ditelan beserta sisa makanan tadi dengan air ludahnya, maka batal puasanya kalau dia sengaja. Tapi kalau mengalir dengan sendirinya, itu air ludah membawa makanan tanpa disengaja masuk, maka hukumnya apa? Kalau tidak sengaja ya tetap hukum puasanya apa? Tetap sah. Tapi kalau apa ada kesengajaan, ya tidak murni, bercampur dengan yang lainnya, batal. Tapi kalau apa? Pertama syaratnya berarti murni. Yang kedua suci. Ya, karena kalau mulutnya mutanajis itu karena sebab muntah dengan sendirinya, kena batal puasanya. Muntah dengan sendirinya, maka mulutnya dikatakan mutanajis, wajib disucikan. Cara mensucikannya gimana? Dengan kumur. Kumur malah disunahkan atau diwajibkan kumurnya dalam karena mubalaghah, menyangatkan dalam kumurnya. Setelah dia berkumur, maka hukum apa? Mulutnya jadi suci. Air ludah yang ada nantinya ketika ditelan, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Tapi ketika belum disucikan, ya setelah muntah atau seperti gusi berdarah, belum disucikan, belum dikumuri dengan cara mubalaghah, ya kumur dengan cara mubalaghah, maka apa? Maka mulutnya kalau belum dikumuri, maka hukumnya mulutnya masih mutanajis. Air ludah yang ada juga jadinya apa? Hukumnya mutanajis. Ketika ditelan maka hukumnya batal puasanya. Tapi kalau air ludah tadi itu apa? Murni, kemudian suci, kemudian yang ketiga masih dalam batas mulut. Kalau memang masih dalam batas mulut, ya masih di dalam mulut, maka air ludah yang ditelan tadi hukumnya apa? Tidak membatalkan puasa. Berarti syaratnya ada 3. Pertama murni, kemudian kedua suci, kemudian yang ketiga masih dalam batas mulut. Kalau memang sudah keluar dari mulut, seperti maki siwak, dia maki siwak, setelah maki siwak dikeluarkan itu siwaknya, kemudian ada air ludah di siwak tadi itu, dimut sama dia air ludahnya. Nah, ini air ludah yang sudah keluar dari batas mulut, maka membatalkan puasa. Tapi kalau masih dalam mulut, dikumpulkan air ludahnya sampai melembung, ya kemudian ditelan sama dia. Apakah batal? Enggak. Tapi kalau sudah keluar sampai di bibir seandainya, kemudian diambil lagi, ada air liur atau air ludah yang sudah keluar, diambil lagi dengan lidahnya, kemudian ditelan, batal puasanya. Kenapa? Karena sudah keluar batas mulut. Nah, adapun lidah ketika ada air ludah di lidahnya, kemudian dia keluarkan sampai keluar mulut, tapi masih di atas lidahnya, ya masih ada di lidahnya, kemudian dimasukkan lagi lidahnya, ditelan air ludah yang ada di lidah tadi, apakah dikatakan batal? Enggak. Tetap dikatakan itu masih dalam batas mulut, walaupun lidahnya dikeluarkan. Berarti menelan air ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat tadi.